Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai ibadah Jumat Agung, marilah kita mempersiapkan dan mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Inilah Jumat Agung. Inilah hari untuk mengenang Yesus yang dipaku di kayu salib. Inilah hari untuk mengingat wajah mulia yang terluka oleh mahkota duri yang menekan kepalanya. Inilah hari untuk merasakan lara Kristus dan duka Bapanya, serta sendu tangis orang-orang yang mengasihinya. Inilah hari yang menyadarkan kita kembali bahwa harga penebusan dan keselamatan yang kita terima sungguh teramat mahal harganya. Marilah saudaraku, bersama-sama kita hayati pengorbanan Kristus yang agung. Kita datang ke kaki salibnya. adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Mulia, pada saat ini kami datang beribadah di hadapan-Mu untuk mengenang kematian Kristus yang agung. Kematian Putra-Mu adalah jalan yang membukakan kehidupan baru bagi seluruh isi dunia. Pada kayu salib, Kristus rela mengorbankan dirinya, menggantikan kami umat manusia yang rapuh, lemah, dan syarat dengan dosa. Sungguh mulia karya penebusan yang kami alami. Kini kiranya Engkau berkenan menerima puji sembah kami. Ya Bapa, layakkanlah kami menerima rahmat-Mu. Amin. Litani pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, ketika pada hari ini kami mengenang penderitaan Kristus, kami datang dengan hati yang penuh rasa sesal dan malu. Terkadang kami melupakan arti salib Kristus dalam kehidupan kami. Sikap hidup kami tak memancarkan cinta sebagai manusia baru yang telah ditebus dengan darah Kristus. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Dosa kami telah menjadi mahkota duri Kristus. Di dalam luka Kristus tertera nama kami. Sucikanlah diri kami ya Allah. Kami rindu untuk hidup baru dengan merangkul erat salib Kristus. Amin. Berita anugerah terambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapa yang telah mengundang kami untuk datang di dalam persekutuan, baik bersama keluarga maupun sendiri di rumah kami masing-masing. Dalam situasi kami saat ini, kami membutuhkan tuntunan Tuhan, panduan Tuhan. Dan biarlah firman yang kami baca ini boleh mengingatkan kami akan karya Tuhan bagi dunia ini. Karena itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang telah mengundang kami di dalam persekutuan ini, Roh yang sama memampukan kami untuk boleh menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allahku,
diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, yang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam kehidupan kita, sebuah upacara atau peringatan menggunakan warna-warni yang menyimbolkan peringatan ataupun upacara itu dan makna yang ada di dalamnya. Seperti Jumat Agung pada hari ini yang kita peringati bersama, menggunakan warna hitam sebagai lambang kedukaan, kesepian, dan juga kegelapan yang menggambarkan
proses kematian Kristus yang dijalani di atas kayu salib. Warna hitam di sini tidak bisa dilepaskan dari salib, karena makna Jumat Agung adalah salib itu sebagai sebuah keagungan, lambang penderitaan tetapi sekaligus penyelamatan manusia. Karena itu salib mengandung makna kehidupan, bahwa Kristus melalui penderitaan di dunia dan mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu menebus dosa manusia dan memberi manusia kehidupan sebagai anak-anak Allah. Penderitaan Kristus dimulai dengan kesanggupan Kristus menjadi juru selamat yang terlahir dalam rupa manusia. Karena itu ketika Yesus mengakhiri perjalanan menjadi manusia dengan dua kata, "Aku haus," dan "sudah selesai." Kristus yang menyelesaikan penderitaan di dunia ini adalah anak Allah, maka ia sanggup mengatasi rasa haus saat menjadi manusia. Bagaimana dengan manusia yang dicipta dari debu tanah? Sebagai manusia, rasa haus yang dimiliki tidak akan pernah selesai hingga manusia menjumpai kematian, yaitu garis akhir yang berupa kedukaan ataupun dengan warna hitam. Manusia tidak pernah puas di dalam hidupnya. Karena itu kehadiran Yesus Kristus menyelamatkan manusia agar manusia dapat mengendalikan rasa haus. Selain itu manusia tercipta sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain, selalu ada dalam relasi dengan orang lain. Sejak pertengahan bulan Maret hingga 10 April 2020 ini, rasa haus manusia dipaksa untuk dihentikan sementara. Keinginan manusia sebagai makhluk sosial untuk berelasi dan bermain secara fisik membuat bumi tidak pernah istirahat, akhirnya terhambat karena KLV COVID-19 ini. Dengan diam di rumah, mengurangi pertemuan tatap muka dan berinteraksi secara fisik dengan sesama kita membantu menghentikan penyebaran virus corona karena kita tidak menjadi pembawa virus. Dengan demikian, kita sedang menyelamatkan sesama kita dan mengistirahatkan bumi ini. Ini adalah salib yang nyata bagi kita. Kalau Kristus Yesus sudah memikul salib kita untuk selama-lamanya, sekali untuk selamanya, maka kita pun memikul salib kita masing-masing. Mari kita memohon agar Tuhan meringankan beban kita dan bumi ini. Semoga KLB COVID-19 ini segera berlalu. Dan bila telah berlalu, ingatlah bahwa kita perlu mencukupkan rasa haus kita dengan beristirahat dan mengistirahatkan bumi. Serta mengingat persekutuan yang paling dekat, yaitu dengan memperhatikan keluarga kita. Yang terakhir, kegigihan Kristus memikul salib dengan tidak mudah menyerah. Mengingatkan kita untuk jangan menyerah dalam segala keadaan, termasuk ketika kita ada di dalam penderitaan. Seperti Kristus memikul salib demi kehidupan manusia, maka tugas kita pun memikul salib demi kehidupan dunia ini. Orang-orang yang meninggal karena KLB COVID-19 kemarin seperti para medis yang gigih berjuang dalam iman mereka masing-masing hingga garis akhir, sungguh patut untuk diapresiasi. Pengikut Kristus atau bukan pengikut Kristus, mereka telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab hingga akhir. Mereka berjumpa dengan kematian demi kehidupan orang lain. Dalam semangat yang sama, untuk mengakhiri perkembangan virus corona ini, mari kita berjuang bersama untuk kehidupan. Tetap di rumah hingga batas aman berelasi diumumkan dan tetap sehat sehingga orang lain pun ikut sehat. Kuasailah rasa haus kita. Pikul salib kita dengan melakukan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan positif dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Mari kita mengubah gaya hidup kita secara bersama untuk menyelamatkan manusia dan bumi ini. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita. Amin. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur melalui Jumat Agung ini kami diingatkan pengorbanan Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Bahwa kami melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami pun dibebaskan dalam dosa-dosa kami.
kami pun diselamatkan sehingga kami boleh melalui hidup kami dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan dan sesama kami. Dan ketika Tuhan memikul salib Tuhan hingga selesai, izinkan kami kali ini tugas kami untuk memikul salib kami masing-masing. Dan di tengah memikul salib, kami akan terus merasa haus akan persekutuan, pertemuan, dan kehidupan sosialita kami. Namun untuk sementara kami harus memikul salib kami, karena demi kehidupan, karena demi keselamatan, karena demi bumi ini boleh beristirahat, maka kami perlu untuk introspeksi diri dan menghentikan sikap-sikap kami yang tidak terpuji ataupun kurang bijaksana di dalam memanfaatkan waktu, sehingga bumi ini pun menjadi lelah. Dan terima kasih untuk kesempatan istirahat ini, meski cukup panjang, kami tidak pernah tahu kapan berakhir. Tapi kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau mau meringankan beban kami beserta seluruh dunia saat ini atas virus corona yang saat ini masih ada. Kiranya Bapa, para medis, rumah sakit, orang-orang yang membantu, dan mereka yang terbeban secara ekonomis, kiranya mereka boleh mendapat pertolongan melalui beban salib yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami pikul. Dan biarlah kami boleh berbagi kehidupan kepada banyak orang melalui apa yang Tuhan telah berikan di tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi pergumulan umat kami di tengah situasi seperti ini, ketika pekerjaan harus dilakukan dari rumah, sekolah pun dari rumah, bekerja pun tidak lagi seperti yang biasanya. Kiranya Tuhan teguhkan kami untuk melewati masa-masa ini, dan biarlah kami tetap hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kami naikkan doa, permohonan, dan juga perubahan serta kebaikan atas bumi ini di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita. Salibmu Tuhanku,
saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus akan menuntun hidupmu kini hingga selama-lamanya. Hosiana.